Seasons. Titikal. Ya, ini dia tampilan dari PCX 160. Sekarang punya bahasa muka yang baru dengan desain yang lebih tegas atau agresif. Terlihat dari beberapa garis tepian di lampu utama dibuat cenderung tajam, berbeda dengan generasi sebelumnya yang cenderung agak sedikit membulat atau lonjong. Nah, di bagian headlamp dari PCX ini masih dibuat bertingkat seperti generasi sebelumnya. Bisa kita lihat di posisi sini merupakan lampu sen. Ini merupakan daytime running light. Ada dua tingkat. Ini lampu utamanya dan ini untuk lampu jauh. PCX 160 sekarang punya desain yang baru dengan penggunaan pelek yang lebih lebar. Ukuran ban depannya sendiri sekarang menggunakan 110/70 ring 14. Berbeda dengan ban belakang, ukurannya lebih kecil, menggunakan ring 13 dengan ukuran ban yang lebih lebar 130/70. Hal lain yang bisa kita lihat di sini juga desain peleknya juga berbeda ya dengan desain PCX yang lama. PCX yang baru ini sekarang punya desain lebih segar, berbentuk seperti huruf Y. Tuh, ya kan? Ini di bagian pengereman untuk PCX 160 tipe ABS. Menggunakan dua piston keluaran Nissin. Lalu di sini juga ada sensor ABS-nya ya, bisa dilihat. Untuk disc brake-nya sendiri bulat, nggak seperti mirip CBR 150R yang sudah wavy atau sedikit bergelombang ya. Lihat juga pada di bagian belakang ini. Sekarang PCX 160 punya desain yang lebih ramping atau buntut belakangnya sendiri berbeda dengan PCX 150. Kalau kemarin di sini nih kita ngelihat kayak seperti lampu sen yang menonjol keluar, sekarang sudah dibuat lebih ringkas atau dibuat menyatu dengan bodi belakangnya. Terlihat seperti ini penampakan belakang dari PCX 160. Lalu kemudian yang membedakan PCX 160 ini ada logo dengan warna tembaga di sini. Ini khusus untuk varian tipe ABS. Dan ini untuk bagian kokpit dari PCX 160. Kita nyalain ya. Ya, ini dia tampilan multi informasi display dari PCX 160. Saat dinyalakan bisa kelihatan ya, ada seperti iluminasi warna hijau
bagian sisi sini dan sini sebelah kiri ya. Lalu ada apa aja sih di multi informasi display ini? Yang di bagian layar utamanya ada indikator bensin, ini untuk konsumsi BBM rata-rata. Lalu di sini ada catatan jarak, kecepatan dan juga jam. Ini bisa diganti-ganti. Ada HSTC-nya, Honda Selectable Torch Control, lalu total jarak yang ditempuh, trip. Oh, tripnya hanya satu ya. Lebih sederhana dibandingkan kompetitor ya. Lalu di sisi kanan sini ada juga nih hal baru yang bisa kita lihat. Sekarang sudah ada logo Honda Selectable Torch Control atau pengontrol traksi dari PCX 160. Lalu di situ juga ada indikator ABS. Lalu ada indikator idling stop system. Untuk mematikan kontrol traksi cukup mudah ya. Bisa dipilih di sini tombol select yang ada di sebelah kiri. Pilih HSTC lalu tekan saja nih. Kurang lebih 2 detik. Nah, itu dia kalau ingin mematikan HSTC-nya, ada logo di sini untuk menandakan kalau HSTC-nya sudah mati. Lalu di sisi sebelah kirinya sendiri ada indikator lampu jauh dan dekat. Di sini ada indikator baterai, pengatur suhu dan malfunction dari mesin. Indikator kalau ada mesin bermasalah. Di bagian stangnya sendiri PCX 160 ini masih sama dengan generasi sebelumnya, menggunakan model stang naked atau telanjang, belum tertutup cover seperti NMAX. Ya, itu tadi bunyi sennya. Di sebelah kiri di sini ada tombol lampu dekat, lampu jauh, lampu sen, lalu lampu dan klakson. Di sini juga sudah ada idling stop system, lalu di sini ada penggunaan untuk lampu hazard, lalu di sini ada tombol starter. Cara menyalakan PCX 160 ini cukup mudah ya. Tinggal menekan tombol rem atau tuas rem di sebelah kiri, tekan dalam, lalu pencet tombol starternya. Dan PCX 160 ini sekarang punya akomodasi yang lebih besar dari generasi sebelumnya. Kita lihat apa aja. Pertama, ini tangki minyak juga lebar ya. Sekarang kapasitasnya meningkat jadi 8,1 liter atau 0,1 lebih besar dari generasi sebelumnya. PCX 160 ini juga sekarang dipermanis nih. Sekarang sudah punya cup holder, jadi nggak perlu bingung lagi ketika saat ngisi bensin ya harus meletakkan di mana nih tutup tangkinya. Tinggal taruh sini aja nih, simpel kan? Lalu di sisi kirinya sini ada kompartemen yang tertutup. Ya, ini dia. Dan tersedia juga untuk lubang pengisian untuk mengisi charger. Gak perlu lagi menggunakan adaptor. Cukup dalam ya. Lokasinya cukup dalam, sepertinya ini cukup untuk menaruh botol mineral berukuran 800 ml. Ini jok dari PCX 160. Untuk tipe AB sendiri ada kombinasi dua warna ya, abu-abu dan hitam di belakang dan di depannya sini nih. Joknya sih cukup empuk ya ketika diduduki. Memang sedikit agak tipis. Tinggi saya yang mencapai 168 cm emang ya nggak bisa menapak sempurna. Lalu kemudian kita lihat bagaimana kapasitas bagasi dari PCX 160 ini. Wow. Ya, ini dia kapasitas bagasi dari PCX 160, cukup luas sebab
kurang lebih bisa memuat barang hingga 30 liter ya. Jadi di sini helm full face pun bisa muat. Di sini bisa taruh jas hujan atau sarung tangan atau berangkat lainnya ya. Dan di sini juga Honda sudah ada sistem mekanismenya sendiri nih. Jadi kita ketika membuka nggak perlu repot-repot lagi. Nah itu dia. Jadi semacam ada kayak mekanisme yang menahannya di sini ya, mekanisme pernya di sini. Seperti jadi si jok ini bisa ditahan nih. Tuh. Tuh. Ini yang baru dari PCX 160. Kapasitas mesinnya meningkat dari yang sebelumnya 149 cc sekarang jadi 156,9. Selain itu PCX 160 juga sudah menggunakan teknologi ESP Plus yang udah dipakai sama SH 150 dan Honda Forza 2.5. Mesin baru PCX 160 ini diklaim punya tenaga 15,8 tenaga kuda di 8.500 rpm dan juga torsi di 14,7 di 6.500 rpm. Tenaga itu meningkat dari generasi sebelumnya. Oh iya, sekarang PCX 160 punya 4 katup dengan karakter mesin yang overbore. Gunakan kurang lebih menempuh jarak di sekitar berapa nih? Sekitar 749. Di jarak sekitar 749 km. Sensasi berkendara yang ditawarkan oleh PCX 160 ini cukup menyenangkan ya. Pertama, di putaran bawah juga halus, cenderung padat. Untuk mendapatkan kecepatan dari titik 0,60 km per jam cukup mudah ya. Ini suara dari PCX setelah dipakai di sekitar 700 km. Sejauh ini masih belum ada suara yang aneh-aneh. Tidak dipakai juga tenaga PCX 160 ini cenderung linear, putaran bawahnya halus, padat untuk mendapatkan kecepatan di angka 60 hingga 0 hingga 60 itu cukup mudah ya, nggak perlu effort banyak atau nggak lemot. Gejala greget sendiri di PCX 160 ini sejauh ini belum ada atau belum terasa. Honda PCX 160 tipe ABS ini dijual Honda di angka 33.950.000. Bisa dibilang PCX 160 ini punya akomodasi yang lebih besar atau kepraktisan yang cukup membuat pemiliknya nyaman ya. Kapasitas bagasinya yang 30 liter, lalu juga tangki BBM-nya yang membengkak jadi 8,1 liter. Lalu juga ada kompartemen di sini yang sudah tertutup, jadi aman kalau ada hujan. Terus juga lubang charging yang nggak perlu lagi adapter lighter. Nah itu tadi impresi saya bersama PCX 160.